Sebuah ekspedisi yang diawali oleh 4 orang sahabat dengan tawa dan semangat berakhir dengan 2 orang yang lenyap di telan hutan tanpa jejak dan 2 lainnya terpisah oleh jeram yang mematikan. Ini adalah kisah gila tentang bagaimana sebuah janji manis dari seorang pria misterius mengubah perjalanan seru menjadi pertaruhan nyawa yang mengerikan di belantara Amazon. Oke, tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film Jungle. Just meet him. Kisah kita dibuka dengan seorang mantan tentara Israel bernama Yossi Ginsberg. Pria ini punya jiwa petualang yang membara, selalu haus akan tempat-tempat baru dan tujuannya kali ini adalah Bolivia di Amerika Selatan. Dalam perjalanannya, sebuah kebetulan yang menyenangkan membuatnya bertemu dengan Markus Tam, seorang guru yang nyaris saja ketinggalan kapal. Keduanya langsung merasa cocok dan setibanya di perkemahan, mereka mendirikan tenda bersama. Well, lucky you. Morning. Saat sedang menjelajahi pasar lokal, mereka bertemu lagi dengan seorang kawan lama Markus yang bernama Kevin. Dia adalah seorang fotografer andal yang juga seorang pendaki gunung. Dan ternyata Kevin ini bukan pendaki biasa. Dia sudah menaklukkan hampir semua puncak gunung di Amerika Selatan. Malam itu, suasana menjadi lebih ramai. Yossi sempat berkenalan dengan seorang wanita dan mereka semua minum-minum bersama di perkemahan sampai akhirnya terlelap. Keesokan paginya, Yossi, Markus, dan Kevin memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama menuju lapas. Di sana mereka menyewa sebuah kamar di penginapan untuk beristirahat. Saat sedang asik berjalan-jalan di pasar, Yossi disapa oleh seorang pria misterius dari Austria bernama Carl. Carl bukan sekedar petualang biasa. Dia mengaku pernah menemukan suku pedalaman, mendulang emas, dan merasakan langsung keajaiban hutan Amazon. Sambil menunjukkan foto-foto dari ekspedisinya, Carl mulai meracuni pikiran Yossi dengan sebuah cerita yang luar biasa. Dia mengajak Yossi dalam sebuah ekspedisi gila. Tujuannya adalah mencari suku legendaris Toromonas yang konon katanya menjaga harta karun tersembunyi di dalam lebatnya hutan Amazon. Mendengar itu, semangat Yossi langsung terbakar. Dia segera mengajak teman-temannya untuk ikut serta. Tawaran Carl terlalu menggiurkan untuk ditolak. Katanya, mereka hanya perlu keluar modal $50 untuk perbekalan. Dan sebagai imbalannya, bongkahan emas sudah menanti saat mereka pulang. Just meet him. Setelah semua persiapan selesai, petualangan mereka pun resmi dimulai. Mereka terbang menggunakan pesawat kecil menuju wilayah Madidi. Begitu mendarat di tepian Amazon, mereka langsung memulai penjelajahan dengan semangat yang meluap-luap. Not for long. We don't like one. We pride ourselves for creating scared. The jungle shows us what we do. Malam pertama di hutan, Carl mulai bercerita tentang suku lain yang pernah ia temui, suku Kene. Menurutnya mereka adalah suku cerdas yang hidup selaras dengan alam, sama sekali tidak tersentuh dunia modern. Namun, semangat itu perlahan terkikis. Hujan deras mengguyur tanpa henti membuat Jalo menjadi neraka lumpur. Memasuki hari ketiga, Markus mulai kehabisan tenaga. Fisiknya yang tidak sekuat yang lain membuat langkah mereka melambat. Dan keluhannya yang terus-menerus memanggil nama Carl mulai membuat Kevin gerah. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba semak belukar depan mereka bergerak. Mereka sudah siap siaga, tapi yang keluar justru seorang penduduk lokal yang dengan santainya menuntun seekor hewan ternak bongsor. Tak lama setelah itu, mereka bertemu kembali dengan Carl dan ternyata mereka sudah tiba di sebuah desa bernama Asariamas. Desa Asariamas adalah sebuah surga terpencil di mana penduduknya hidup dengan damai dan ramah. Carl sendiri tampaknya sudah sangat dikenal dan akrab dengan warga di sana. Malam itu, mereka diajak untuk mencicipi arak dan tembakau khas desa. Se los robaron. Keesokan harinya, sisi lain dari setiap orang mulai terlihat. Markus yang kakinya terluka justru sibuk mengobati luka penduduk desa. Sementara itu, Yossi dan Kevin malah asik mendulang emas di sungai, terbuai oleh janji Carl. Setelah berpamitan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka sempat disuguhi pemandangan indah saat ribuan kupu-kupu mengiringi mereka menyeberangi sungai. Mereka terus berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Tapi, suasana magis itu hancur seketika. Perbekalan semakin menipis dan rasa lapar mulai menggerogoti. Saat melihat seekor monyet, tanpa aba-aba, Carl langsung menembaknya. Tanpa pikir panjang, kau menangkap monyet malang itu dan langsung membakarnya di atas api. Dia menyantap dagingnya dengan begitu lahap, seolah itu adalah hidangan paling lezat di dunia. Sementara itu, Markus cuma bisa menahan mual melihat pemandangan itu.
Anehnya, Yoshi dan Kevin yang ikut mencoba malah sepakat. Rasanya ternyata lumayan juga. Perjalanan mereka pun berlanjut, tapi kondisi Markus yang semakin lemah menjadi penghambat besar. Langkah mereka jadi sering terhenti untuk memberinya waktu istirahat. Dengan kaki yang penuh luka, Markus merasa sangat bersalah karena telah merepotkan yang lain. Tapi mau bagaimana lagi, kembali sendirian ke peradaban adalah hal yang mustahil. Keesokan paginya mereka berdiskusi mencari jalan keluar. Solusi pun muncul, sebuah ide yang cukup brilian sekaligus nekat. Mereka akan membuat rakit dan menyusuri sungai. Dengan begitu, Markus tidak perlu lagi memaksakan kakinya untuk berjalan. Guys, Setelah rakit selesai dibuat, mereka kembali melanjutkan perjalanan di atas air. Awalnya semua terasa menyenangkan dan lancar. Namun tak lama kemudian arus sungai mulai menunjukkan kedanasannya. Suasana di atas rakit menjadi tegang, pertengkaran tak terhindarkan, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menepi. Emosi yang memuncak membuat salah satu dari mereka nekat masuk ke hutan untuk berburu. Yoshi yang khawatir mencoba menyusul Carl ke dalam hutan. Tiba-tiba, suara tembakan memecah keheningan. Ternyata itu adalah Carl yang baru saja menembak seekor jaguar yang sedang menyintai Yoshi dari balik semak. Perbedaan pendapat ini menjadi puncak dari ketegangan mereka. Akhirnya, Carl dan Kevin sepakat bahwa jalan mereka harus berpisah. Rencananya, Carl dan Markus akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menembus hutan. Sedangkan Kevin dan Yoshi akan tetap menggunakan rakit menyusuri sungai. Sebelum berpisah, Carl memberikan sebuah peringatan penting. Dia melarang mereka melanjutkan perjalanan dengan rakit sampai ke Malpaso San Pedro, sebuah jeram mematikan yang diapit tebing batu, tempat di mana katanya hanya sedikit orang yang berhasil lolos hidup-hidup. Mereka pun berpisah. Yoshi dan Kevin di atas rakit, sementara Carl dan Markus menghilang di telan lubatnya hutan. Dan sejak saat itu, Carl dan Markus tidak pernah terlihat lagi. Jejak mereka lenyap tanpa sisa. Di sisi lain, Yoshi dan Kevin terus mengarungi sungai sampai akhirnya tiba di Malpaso San Pedro. Dan benar saja, peringatan Carl bukanlah isapan jempol belaka. Arus di sana begitu liar dan ganas. Mereka kewalahan mengendalikan rakit hingga akhirnya gagal menepi dan terseret masuk ke dalam jeram. Rakit mereka menghantam sebuah batu besar di tengah sungai dan tersangkut di sana. Kevin punya rencana, dia akan berenang ke tepi, mencari akar gantung yang kuat, lalu melemparkannya untuk menarik Yoshi. Rasa takut ditinggalkan langsung menyergap Yoshi, tapi Kevin bersumpah tidak akan pergi tanpa dirinya. Dengan susah payah, Kevin berhasil sampai ke tepi sungai dan meminta Yoshi melemparkan parang. Namun naas saat akan melempar, Yoshi justru terpleset dan jatuh ke sungai. Dia terseret arus deras bersama sisa-sisa rakitnya yang hancur berkeping-keping. Beruntung, Yoshi sempat tersangkut di sebuah batu dan berhasil berpegangan. Dengan sisa tenaga, dia berenang ke tepi dan langsung mencari Kevin. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Yoshi menyusuri tepian sungai yang berbatu dan dari kejauhan, dia melihat tasnya yang hanyut. Dia bergegas mengambilnya, sebuah keberuntungan kecil di tengah malapetaka. Dia bisa meminum obat yang ada di dalamnya. Dia terus berjalan, memanggil-manggil nama Kevin, tapi tak ada jawaban. Akhirnya Yoshi pasrah dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Dalam kondisi tubuh yang sudah sangat lemah dan perut yang keroncongan. Matanya tertuju pada buah-buahan di atas pohon, tapi seekor ular sudah lebih dulu ada di sana. Awalnya Yoshi takut tapi rasa lapar mengalahkan segalanya. Dia nekat membunuh ular itu demi mendapatkan buah. Malam harinya Yoshi tidur hanya beralaskan dedaunan. Dia bermimpi sedang berada di sebuah restoran mewah dengan makanan melimpah. Tapi saat hendak menyuap, dia terbangun oleh suara lenguhan seekor sapi. Paginya, saat melanjutkan perjalanan, dia baru sadar ada benjolan aneh di dahinya. Dan ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Malam itu, saat beristirahat, dia seperti melihat sosok Markus. Tapi saat disinari dengan senter, sosok itu menghilang. Yoshi sadar dia mulai berhalusinasi. Tiba-tiba dia mendengar suara dari semak belukar. Seekor macan tutul sedang mengintainya. Dengan panik, Yoshi menyalakan tabung gas kecilnya untuk mengusir predator itu. Keesokan harinya, rasa tidak nyaman di dahi itu akhirnya berubah menjadi siksaan yang tak tertahankan. Yoshi memutuskan untuk melakukan hal gila. Dia membedah sendiri benjolan di dahinya itu. Dan benar saja, dari dalam lukanya keluar sejenis lintah yang masih menggeliat hidup.
Setelah itu dia melanjutkan lagi perjalanannya dan menemukan sebuah tanda. Ada bekas tebasan di sebatang pohon. Dia juga menemukan sebuah sarang dengan 2 butir telur. Tanpa pikir 2 kali, Yosi langsung memecahkan dan memakannya mentah-mentah. Tak jauh dari sana dia menemukan bekas perkemahan seadanya. Ada tenda dari daun kering yang sudah roboh, dan yang paling penting, sebuah peta. Dari sana dia mencoba memperkirakan posisinya dan ke arah mana dia harus melangkah untuk bisa selamat. Dia terus berjalan seorang diri. Setiap langkah di dalam hutan belantara ini terasa seperti siksaan. Kakinya yang selalu lembab kini penuh dengan luka yang tak kunjung kering. Di tengah keputusasaan itu, penyesalan mulai merayap. Dia teringat teman-temannya, juga ayahnya yang dulu selalu memintanya untuk sekolah saja daripada bertualang. Pikiran Yosi mulai kalut, sampai akhirnya dia teringat satu pesan penting dari Carl, untuk selalu berada di dekat sungai. Dengan sisa harapan, dia pun mengubah arah mencari aliran air terdekat. Sementara itu di tempat lain, keajaiban terjadi. Kevin ternyata masih hidup. Dia ditemukan pingsan di tepi sungai oleh penduduk lokal dan segera dibawa ke perkampungan terdekat untuk dirawat. Begitu sadar, hal pertama yang Kevin lakukan adalah meminta bantuan pihak berwajib untuk mencari Yosi, yang dia yakini 100% masih berjuang di suatu tempat di dalam hutan Amazon. Di dalam hutan, Yosi mendengar suara yang paling diharapkannya, deru mesin pesawat. Dengan sisa tenaga, dia mengibar-ngibarkan mantelnya, berharap terlihat. Tapi Kevin yang ada di dalam pesawat itu sama sekali tidak melihatnya. Pesawat terbang terlalu tinggi. Setelah pencarian dari udara gagal, Kevin disarankan untuk mencoba jalur darat dengan bantuan seorang nelayan yang sudah hafal seluk-beluk sungai Amazon. Kevin segera menemui nelayan itu. Tapi saat mendengar kalau Yosi sudah hilang selama 2 minggu, si nelayan langsung menolak. Baginya, itu adalah misi bunuh diri. Dia yakin Yosi sudah tiada. Namun keyakinan Kevin tidak goyah sedikit pun. Dia begitu yakin temannya masih hidup, sampai akhirnya dia menawarkan untuk membeli perahu si nelayan. Melihat kesembuhan itu, mereka pun sepakat untuk berangkat mencari Yosi bersama. Jauh di dalam hutan, Yosi sudah sampai di titik terendahnya. Dia benar-benar pasrah, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tiba-tiba, dia melihat sesosok wanita. Rasa senang luar biasa meledak di dalam dadanya. Akhirnya, ada manusia lain selain dirinya. Tapi ternyata, wanita dari suku setempat itu justru menangis ketakutan melihat penampilan Yosi yang seperti hantu. Entah bagaimana, walau tidak mengerti bahasa satu sama lain, mereka akhirnya menjadi teman. Siang tidur, Yosi bahkan sempat menyentuh wanita itu, hanya untuk memastikan kalau dia nyata dan bukan sekadar hayalan. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat bernama Rurenabake. Kondisi Yosi sudah sangat parah. Dia harus berjalan terpincang-pincang dibantu sebatang tongkat. Mereka sering berdebat di jalan, mungkin karena sama sekali tidak saling mengerti. Yosi semakin depresi. Rasa lapar dan sakit sudah tak tertahankan. Malam itu, dia meminta wanita itu untuk tidur di sampingnya. Dia mengelus kepala wanita itu, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dan di sanalah kita sadar, wanita itu ternyata tidak pernah ada. Semuanya hanyalah halusinasi Yosi. Paginya, Yosi tetap berjalan. Batas antara kenyataan dan hayalan di kepalanya sudah semakin kabur. Sialnya lagi, saat sedang berjalan linglung, dia terperosok ke dalam kubangan lumpur hidup yang perlahan menelannya. Dia terlalu lelah untuk berjuang dan akhirnya pasrah tertidur. Saat terbangun, hanya kepalanya yang masih menyembul keluar. Dia melihat sehelai daun menjuntai di dekatnya. Dengan sisa-sisa tenaga, dia menggapainya dan entah bagaimana berhasil menarik tubuhnya keluar dari perangkap maut itu. Sudah benar-benar lelah dan pasrah, Yosi seperti mendengar bisikan-bisikan gaib. Bisikan itu menyuruhnya untuk segera pergi ke sungai, satu-satunya tempat di mana dia mungkin bisa ditemukan. Lalu dia melihat sebuah pohon yang dikerubungi semut api. Dia punya ide gila. Dia menggoyangkan pohon itu, membuka bajunya, dan membiarkan ribuan semut ganas itu menggigit sekujur tubuhnya. Dia berharap rasa sakit yang luar biasa dari gigitan semut bisa mengalahkan rasa lelahnya.
Dan benar saja, dengan tubuh penuh rasa sakit, dia berlari sekuat tenaga menuju sungai. Tapi sampainya di sana, tidak ada siapapun, hanya dia seorang diri. Malam itu, saat dia sudah tak punya harapan, seekor kura-kura kecil datang mendekat. Yoshi mulai mengajak demi bicara, menganggapnya sebagai teman terakhir yang bisa memberinya motivasi untuk terus bertahan. Keesokan harinya, Yoshi sudah benar-benar pasrah. Di saat yang bersamaan, perahu Kevin yang menyusuri sungai terpaksa menepi. Arus di depan mereka terlalu deras dan berbahaya. Mereka memutuskan untuk kembali. Saat perahu sudah berbalik arah, Yoshi terbangun. Dia melihat Kevin tepat di depannya, tapi tenaganya sudah habis. Dia bahkan tidak sanggup berteriak, hanya bisa berbisik lirih memanggil nama Kevin. Dan disitulah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Tiba-tiba saja, tanpa alasan yang jelas, Kevin menoleh ke belakang. Dia melihat sosok Yoshi di kejauhan. Di saat yang sama, Yoshi sudah tumbang, menyerah pada nasib. Kevin segera menyuruh si nelayan memutar balik perahu dan langsung berlari memeluk sahabatnya. Kondisi Yoshi sudah sangat mengenaskan, bahkan untuk berjalan pun tak sanggup. Kevin segera membawa Yoshi ke perkampungan Ruronabake. Para penduduk berkumpul menyambut mereka dengan sorak-sorai, merayakan keberhasilan dua orang yang berhasil lolos dari cengkeraman hutan Amazon. Setelah kondisinya membaik, Yoshi dan Kevin akhirnya bisa kembali ke lapas. Mereka berharap bisa bertemu lagi dengan Marcus dan Carl. Namun, setelah pencarian berhari-hari, Kevin tidak menemukan satupun jejak mereka. Keduanya seolah lenyap di telan hutan dan tidak pernah terlihat lagi hingga sekarang. Dan film pun berakhir, guys. Pada akhirnya, film ini bukan cuma soal tersesat di hutan. Ini adalah sebuah perjalanan ke dalam diri sendiri, menemukan batas kekuatan kita, arti sebuah kesetiaan, dan pada akhirnya menemukan jalan pulang bukan hanya kembali ke peradaban, tapi juga kembali ke versi terbaik dari diri kita. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Morning.